Mas ajarin dong cara jualan parfum. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau permintaan teman-temanku ya. Teman-teman baik di dunia real maupun di dunia nyata yang pernah menanyakan ya. Gimana sih cara cara bikin parfum, cara buka toko parfum, cara jualan parfum. Gimana sih Mas caranya? Nah, di video kali ini saya akan jelaskan, mungkin nggak semuanya ya. Saya jelaskan gambaran umumnya aja. Oke teman-teman, yang pertama tentu saja kalau teman-teman pengen bikin usaha kecil-kecilan ya, atau yang udah gede sekalipun bisa. Jadi yang pertama teman-teman tentunya harus menyiapkan tempat ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen buka usaha apapun tentunya yang pertama harus butuh tempat. Kalau punya tempat sendiri enak ya teman-teman, bisa langsung ya, tempat sendirinya bisa langsung dibuat jualan. Tapi kalau belum punya tempat, teman-teman harus paling tidak sewa tempat ya. Teman-teman cari tempat yang lokasinya strategis, yang kira-kira recommended untuk jualan ya teman-teman. Jadi yang pertama yang harus perlu dipersiapkan tentunya tempat ya teman-teman. Oke, itu tempat yang pertama. Lalu selanjutnya yaitu interior dan eksteriornya. Oke teman-teman, kalau pengen usaha parfum tentunya teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk interior sama eksteriornya. Interior itu apa? Interior itu mencakup kayak ini ya teman-teman, kayak etalasenya, terus rak-rak seperti ini ya, atau laci-laci seperti ini, itu namanya interiornya ya. Kayak kursi-kursi buat customer, kursi buat penjual, kursi buat karyawan, itu salah satu bagian dari interior yang diperlukan. Eksteriornya apa Mas? Eksteriornya ya termasuk pencahayaan lampu ya, lampu dalam maupun luar, terus lahan parkirnya seperti apa, terus spanduk-spanduk atau neon boxnya untuk penanda itu seperti apa. Nah itu juga nanti teman-teman harus dipersiapkan ya. Itu sih yang kedua mengenai interior eksterior, termasuk untuk kenyamanan customer itu harus ada minimal kipas. Kalau ruangannya tertutup ya enak pakai AC ya teman-teman, biar lebih dingin. Apalagi kalau usaha parfum kan, kalau suhunya dingin itu bagus buat parfumnya, tapi kalau panas gitu nanti bisa ngaruh juga ke parfumnya ya. Bisa jadi cepat panas atau cepat kadaluarsa karena suhunya panas. Jadi nggak recommended ya kalau parfum itu suhunya terlalu panas. Minimal suhu ruangan lah ya. Itu terus selanjutnya tentu saja kalau mau buka parfum atau jualan parfum itu butuh bahan baku utamanya ya. Bahan baku utamanya tentu saja ini ya teman-teman, bibit parfum ya. Teman-teman mungkin pernah ngelihat di toko-toko parfum sudah jadi, parfum yang bagus, yang mahal. Nah, itu pangsa pasarnya beda-beda ya teman-teman. Kalau kita di sini jualannya yang parfum bibit seperti ini. Ya, jadi bibitnya itu kalengan seperti ini. Banyak kemasannya ya teman-teman, ada yang kecil, ada yang 500 ml, ada yang 1 kilo, ada bahkan yang 5 kilo dan seterusnya, tergantung kapasitasnya ya. Jadi parfum bibit seperti ini itu juga mereknya macam-macam ya teman-teman. Banyak sekali sekarang bermunculan ya. Hampir semua pabrikan itu mengeluarkan ya teman-teman, mengeluarkan produknya ya. Kayak contohnya itu Luzi, terus Parfect. Kalau yang bagus-bagus ya Luzi itu tadi, terus SF Aromani, ada Essences, ada Atahani, ada Dulberg, dan yang lainnya ada Neroli.
ada Laverne, ada Iberjam, ada Parvarom, ada Megbrem, ada Essentiale, dan lain-lain. Banyak sekali sekarang produk. Nah, teman-teman nanti disesuaikan aja range harganya, dan yang pastinya sesuai lokasi setempat ya. Kalau teman-teman di kota gitu biasanya nanti macam-macam range-nya. Ada customer ada yang pengen yang murah atau pengen yang mahal, kayak Lucy itu kan mahal ya, Dulbek itu lumayan. Jadi nanti ada bangsa pasarnya sendiri-sendiri. Teman-teman nanti bisa riset dulu mana sih harga yang cocok, mana sih kualitasnya yang lumayan oke. Kan setiap produk itu juga keunggulannya masing-masing ya teman-teman. Nah itu bibitnya. Dari bahan baku selain bibit yaitu adalah tentu saja botol ya teman-teman. Nanti teman-teman harus sedia botol kosong seperti ini. Ini belum ada isinya dan ukurannya macam-macam, mulai dari 10 mili, ada yang lebih kecil lagi sampai 100 mili. Itu nanti bentuknya juga beda-beda botol kosong. Nanti customer pasti kalau pilihannya disediakan banyak, pasti juga nanti customernya pilih-pilih ya teman-teman. Oh botol yang ini lucu, oh botol yang ini cocok nih buat saya gitu. Nah, jadi yang pertama parfum, yang kedua botol ya, itu bahan baku utamanya. Nah ini yang udah jadi, udah diracik seperti ini nih, ini parfum yang udah diracik. Terus selanjutnya selain parfum bibit sama botol, tentu saja pelarut ya teman-teman. Pelarut ini juga jenisnya macam-macam, nanti riset dulu pelarut apa yang bagus ya teman-teman. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah nanti disesuaikan aja. Kalau mau lebih lanjut, nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas pelarut apa sih yang bisa dipakai untuk jualan, yang kualitasnya bagus, menengah, atau bawah, yang oke untuk jualan parfum bibit seperti ini gitu ya. Bahan bakunya sebenarnya itu aja ya teman-teman, tapi akhir-akhir ini ada produk lain ya yang bisa ditambahkan untuk mempertegas aroma, untuk biar aromanya lebih keluar, atau untuk menambah kesan yang berbeda, atau mengawetkan aroma. Itu ada produk lain namanya booster kalau nggak salah, booster dan kayak apa ya teman, penguatnya ya. Ada berbagai macam penguat parfum yang bermacam-macam ya, udah diformulasikan ya sama produsennya. Itu bahan bakunya sebenarnya kalau dari pabrikan itu cuma ini aja ya teman-teman, cuma bibit parfum yang sebenarnya dari pabrik itu sudah langsung bisa dicampur sama pelarutnya ya, jadi nggak perlu tambahan macam-macam. Sebenarnya bibit sama pelarut pun sudah bisa dijadikan parfum seperti itu. Nggak perlu kayak parfum desainer yang harus, atau niche ya, yang harus tambahan ini, tambahan ini, tambahan ini. Nah itu udah beda lagi. Kalau kita simple aja, karena ini bibit yang siap pakai, yang udah jadi, nah kita pakainya bibit yang ini, langsung dicampur saja sama pelarutnya gitu ya teman-teman. Itu 3 bahan bakunya ya yang perlu dijual. Selanjutnya yang keempat, apa sih yang perlu diperlukan saat kita pengen usaha parfum, yaitu branding ya teman-teman. Branding itu kayak logo parfumnya apa, logo nama tokonya ya, nama tokonya apa, terus bentuk logonya seperti apa. Nah itu namanya branding. Terus kemasan, salah satu branding yaitu kertas kantongnya seperti apa, atau kalau mau bikin yang boxnya seperti apa, itu salah satu branding juga ya teman-teman. Itu terus otomatis teman-teman nanti juga kalau pengen disesuaikan main sosmed ya, harus punya akun sosial media, IG, TikTok, terus